Tes cek 1 2 3. Yo, bel. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami pada matkul praktik pensil. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iqbal Salahuddin dan kawan saya Muhammad Rifki. Lanjut. Yang pertama ada karakteristik. Yang pertama ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem terbagi atas 8. Ada 8. Yang pertama yaitu komponen sistem. Komponen sistem ini bisa saja mencakup untuk pendataan mengenai absensi sidik jari para pegawai. Lalu yang kedua ada batas sistem. Batas sistem ini batas daerah yang membatasi komponen sistem di luar absensi sidik jari. Lalu yang ketiga itu lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem yang mempengaruhi komponen yaitu sistem alat rekam sidik jari. Lalu yang keempat penghubung sistem. Penghubung alat rekam sidik jari dengan jari yang sudah direkam adalah komputer utama yang digunakan membuat sistem alat sidik jari digunakan. Selanjutnya ada yang kelima, masukan sistem. Masukan sistem itu cara kita untuk menempelkan dengan ibu jari untuk ke alat rekam sidik jari dengan benar, dan lengan kita pun harus bersih dari luka maupun kotoran yang ada pada ibu jari agar bisa terbaca dengan baik. Yang keenam, keluaran sistem. Nah, jika sistem sidik jari sudah sesuai, maka sidik jari akan diterima dan tersimpan pada database. Namun, jika sidik jari tidak sesuai, maka akan ada pengulangan rekam sidik jari agar sidik jari menjadi sesuai dengan sidik jari yang sudah terekam di awal. Tujuan pengolahan sistem menggunakan alat rekam sidik jari. Yang kedelapan, ada sasaran subjek agar menjadi penanda bahwa pegawai sudah melakukan absensi, dan agar juga memudahkan pemilik kantor dalam mendata absensi para pegawai. Lalu ada SDLC atau singkatan dari Software Development Life Cycle. Itu proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software yang berkualitas tinggi. Tujuan dari SDLC ini untuk menyediakan alur instruktur terstruktur dalam membantu organisasi menghasilkan software yang berkualitas tinggi, diselesaikan dengan perkiraan waktu yang singkat dan biaya yang lebih rendah, namun tetapi memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Pada proses ini ada analisis sistem. Yang pertama, ini untuk sistem sidik jari pada kebutuhan absen. Lalu akan dalam kebutuhan sistem ini akan ada desain sistem yang dirancang untuk merekam absensi sidik jari. Namun apabila ada perubahan untuk kebutuhan, maka akan kembali lagi ke analisis sistem. Dari desain sistem menuju ke implementasi sistem dengan melakukan pengujian sistem absensi sidik jari yang sudah didesain secara berkala. Namun apabila ada kesalahan yang memungkinkan implementasi dilaksanakan, maka kembali lagi ke desain sistem tersebut. Dari implementasi, maka sistem siap beroperasi. Dengan operasi dan pemeliharaan, maka alat sidik jari ini bisa dipakai dengan lancar, sempurna, aman, tentram saja. Lalu apabila tidak lengkap atau ada permintaan, maka akan kembali lagi untuk melengkapi apa yang permintaan oleh klien. Lalu selanjutnya ada flowchart. Langkah-langkah penggunaan sistem absensi sidik jari pegawai ini adalah yang pertama, pegawai
si ibu jari ataupun jari apapun pada alat absensi tersebut. Lalu yang kedua, sistem tersebut akan memverifikasi sidik jari dari setiap pegawai. Yang ketiga, setelah sidik jari terekam, pegawai yang sidik jarinya tidak sesuai, maka sistem akan memberitahu untuk melakukan pengulangan perekaman sidik jari. Jadi kalau gagal diulangi lagi, dipencet lagi gitulah. Lalu selanjutnya, jika sudah berhasil, sidik jari yang tersimpan tadi, sidik jari yang sesuai tadi akan tersimpan pada database. Yang terakhir, absensi sidik jari akan diterima dan valid. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo, Yo. Belstik.